Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru akan kebenaran firman-Mu, dan biar firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Sekarang kita akan masuk di Yohanes pasal yang kelima ayat 30 sampai 47 sampai selesai. Agak banyak bahan bahasan kita. Langsung saja kita akan mulai ayat yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, kata Tuhan. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, Yesus dan Bapa benar-benar sangat menyatu dalam hakikat ya. Yesus dan Bapa sangat menyatu dalam hakikat, kehendak dan perasaan. Dia tidak bergerak sendiri. Segala sesuatu yang Ia lakukan sesuai kehendak Bapaknya. Hal ini kembali mengingatkan kita ketika Ia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Ia hidup sesuai dengan agenda Bapaknya. Ia hidup untuk kepentingan Bapaknya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup untuk kepentingan Bapa? Apakah kita hidup sesuai dengan agenda Bapa, saudaranya? Yuk kita belajar merenungkan, saudara. Kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita, hidup yang kita jalani, kita renungkan. Adakah kepentingan Bapa di sini? Adakah saya mengutamakan agenda Bapa di sini? Nah, ini hal yang penting untuk setiap kita, saudara ya. Dan di sini juga dikatakan Yesus adalah hakim yang adil. Ya, saya sudah menjelaskan di pertemuan yang lalu. Dia yang punya kuasa untuk menghakimi. Dan puji syukur Yesus yang menjadi hakim. Kenapa? Sebab Tuhan berkata, penghakimanku adil. Oknum hakim di dunia ini bisa saja tidak adil. Bisa saja disuap. Tapi penghakiman Tuhan sangat adil, saudara ya. Makanya kalau saudara menyaksikan acara ini, saudara berprofesi yang bertalian dengan hukum, penegak hukum, aparat, yuk saya ajak kita meneladani Tuhan Yesus, di mana kita hidup dalam kebenaran dan keadilan. Penghakiman Tuhan sangat adil. Ia akan membalaskan perbuatan setiap orang pada waktunya. Ya, mari kita mencontoh yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 31-32 sekarang. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian aku itu benar, kata Tuhan. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Nah, kalau hanya diri sendiri yang bersaksi tentang dirinya, maka itu belum tentu benar, kecuali Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus tidak perlu kesaksian manusia. Kalau dia berkata, pasti benar. Nah, tapi Yesus saja, ya, dia memang tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Tetapi Yesus itu berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Tapi dia tidak butuh kesaksian dari manusia. Jadi gimana? Bapa yang bersaksi tentang Yesus. Ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yesus saja bersaksi tentang diri sendiri, katanya kalau aku hanya sendiri, tidak benar. Tapi dia nggak butuh dari manusia. Tapi dia ada Bapa yang bersaksi tentang dia. Tuh, lihat. Gimana kalau kita selalu hanya bersaksi tentang diri kita sendiri? Saya baik, saya paling benar, saya paling tahu kebenaran. Saya jubirnya Tuhan, saya agen resmi Tuhan. Cuman dia yang kesaksian buat dirinya sendiri. Nah, ini kan nggak benar, saudara ya. Hati-hati kalau bertemu orang yang hobinya memuji-muji diri sendiri. Ya, kemungkinan orang tersebut bermasalah. Saya ingatkan lagi bahwa tidak salah orang memuji kita, ya saudara ya. Tidak salah. Yang salah kalau kita memuji diri kita sendiri dan kita mencari pujian. Itu yang masalah. Oke. Ayat 32, dan ada yang lain. Nah, ada yang lain. Siapa yang dimaksud yang lain, saudara? Saya percaya yang dimaksud dengan yang lain di sini yaitu Bapa. Kan tadi saya katakan,
bahwa Bapa bersaksi tentang Yesus, dan itu dikonfirmasi nanti dalam Yohanes 8 ayat 18 bahwa Bapa bersaksi tentang Kristus, tentang anaknya. Walaupun bisa juga yang dimaksud Yohanes dengan yang lain, sebab ayat 33 bicara tentang Yohanes, tapi nanti di ayat 34 dikatakan Yesus tidak butuh kesaksian dari manusia. Nah, jadi yang dimaksud di ayat 32 di sini, ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Itu adalah Bapa. Ya, itu adalah Bapa. Ayat 33. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Kristus, tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak mempercayainya, malah mengirim utusan-utusan untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan untuk menyeret mereka ke mahkamah agama. Jadi kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes. Yohanes Pembaptis memang bersaksi tentang Kristus, tapi orang Farisi kan nggak mau percaya, malah kirim utusan untuk menyeret, untuk cari-cari kesalahan, saudara, mau menyeret ke mahkamah agama. Nah, Yohanes Pembaptis itu memang punya tugas sebagai pembuka jalan bagi Mesias. Ia bersaksi tentang Kristus, dan juga Yesus bersaksi tentang Yohanes Pembaptis. Yesus bersaksi bahwa Yohanes Pembaptis adalah benar. Makanya Tuhan bilang ia bersaksi tentang kebenaran. Jadi Yohanes bersaksi tentang Yesus, Yesus juga bersaksi tentang Yohanes Pembaptis. Nah, ini saling menguatkan. Ya, apa yang disaksikan itu benar. Ayat 34, nah ini yang tadi saya katakan. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Walaupun kesaksian Yohanes Pembaptis benar, namun Yesus itu benar bukan karena Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa dia benar. Kenapa? Ya memang dia kebenaran itu sendiri, saudara. Yohanes itu hanya alat yang dipakai, alat kerajaan Allah yang dipakai untuk membawa orang kepada Kristus. Yang paling diperlukan mengkonfirmasi bahwa Yesus benar adalah kesaksian Bapaknya, bukan manusia manapun. Yohanes Pembaptis memang bersaksi bahwa Yesus itu benar, tapi yang menjadikan Yesus benar itu bukan kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah alat untuk membawa orang kepada Kristus. Yesus nggak butuh peneguhan, pujian, dan penghargaan dari manapun untuk menjadikan dirinya benar. Ia kebenaran itu sendiri. Nah, implikasi buat kita apa? Kita adalah alat-alat kerajaan Allah. Yang kita saksikan adalah kebenaran. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Jangan sampai hidup kita justru jadi membuat orang lain mencibir Yesus. Tapi sekalipun siapapun dia yang berbicara tentang Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak mencerminkan, alias pepesan kosong, alias hanya jadi tukang jual obat, itu tetap tidak membuat Yesus bersalah. Dia tetap benar adanya. Makanya gini, kalau saudara kecewa sama hamba Tuhan, saudara kecewa sama pendeta, jangan kemudian kecewa sama Tuhan, apalagi kecewa sama gereja. Jangan, saudara. Tuhan tidak bersalah, gereja mempelai Kristus, gereja juga tidak bersalah. Kesalahan oknum tidak membuat gereja dan Tuhan Yesus jadi bersalah. Tidak, saudara, ya. Makanya saya juga selalu mengajukan sebuah sebuah kritik sosial, saudara. Saya banyak ketemu orang yang kepahitan sama gereja, saudara, karena kelakuan pendetanya. Nah, harusnya dalam case-case pendeta yang jatuh, itu bukan jemaat yang kepahitan meninggalkan gereja, bukan. Jemaat stay aja. Kalau Tuhan udah tanam di situ, ya di sana saja. Yang harus disingkirkan bukan jemaat, pendetanya harus mundur dulu, saudara. Ya, saya harus katakan itu. Sekalipun saya hamba Tuhan, saya juga pendeta, saya gembala jemaat, saya pasti berusaha menjaga diri saya sebaik-baiknya, dan saya minta pertolongan Tuhan juga untuk menjaga saya. Tapi kalau sampai saya nggak benar, saya yang bermasalah, ada yang bisa menurunkan saya.
Bukan jemaat jadi kepahitan meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Enggak ada salahnya kok jemaat ya. Dan gereja itu tidak bersalah, jangan karena kita jadi bahan cibiran justru gereja. Oke, ayat 35. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Nah, ini perlu saudara ya. Ini kan lagi bicara Yohanes Pembaptis. Nah, ia adalah pelita yang menyala. Yesus itu bicara penuh hormat sama tentang Yohanes. Yesus penuh hormat. Dia sayang sama Yohanes. Sungguh ia hamba Tuhan. Yohanes itu hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Yohanes bukanlah Fos. Fos itu Kristus, sumber terang. Tapi dia adalah pelita, lignos, lentera. Jadi lentera, pelita, suatu bentuk terang yang mendapatkan terang dari sumber terang yang lain. Zaman sekarang ibaratnya lampu. Lampu bisa menerangi nggak? Bisa. Tapi kan dia untuk bisa menerangi harus dapat aliran dari sumber terang yang lain, gitu ya. Nah, kalau Kristus adalah terang itu sendiri, saudara ya, terang itu sendiri. Jadi tugas Yohanes menerangi dunia yang gelap melalui pemberitahuan tentang kedatangan Mesias. Nah, Mesias itu yang adalah sumber terang, gitu ya. Oke, next. Di sini juga dikatakan, tapi kamu hanya mau menikmati seketika saja. Waktu Yohanes datang awalnya seneng, kayak anak kecil yang main dengan api unggun hanya menikmati kesenangan sesaat, atau anak kecil dapat permen sebentar, wah seneng, permennya habis sudah dibuang. Ya, tetapi malah sekarang kamu malah mau memenjarakan Yohanes dan mau membunuhnya. Berapa banyak saudara jangan jadi kalau kita dengar firman Tuhan, dengar khotbah, semangat sesaat, senang sebentar, terus lupa. Makanya ada istilah Minggu haleluya, Senin sampai Sabtu haleluya. Nah, jangan seperti itu ya. Ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Saudara, Yesus punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kalau Yohanes bersaksi tentang Mesias yang akan datang, Yesus bersaksi tentang apa yang menjadi tugas Mesias dan agenda Bapa. Jadi kesaksiannya ini lebih penting, saudara. Ia adalah satu-satunya yang diberikan kuasa dan otoritas untuk misi penyelamatan dunia. Ia adalah satu-satunya perantara manusia dengan Allah. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta, termasuk saya bukan perantara saudara dengan Tuhan. Kita hanya pelatih, kita hanya equiper. Perantara hanya satu, Yesus sendiri. Jangan sampai kita merasa lebih penting daripada Yesus itu sendiri. Makanya ketika kita membagikan firman Tuhan, fokusnya harus Yesus, bukan saya, aku. Itu harus kita perhatikan ya. Inti beritanya Yesus sendiri, bukan tentang diri kita. 37:38, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ya, Bapa sendiri bersaksi ketika Yesus dibaptis, ada suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Itu kan kesaksian Bapa kepada anaknya ya. Nah, tapi memang rupanya suaranya itu memang gak didengar oleh khayalak ramai, saudara ya. Nah, tapi kita harus mempercayai sebab Yesus adalah memang kebenaran itu sendiri. Yesus betul real pernah hadir di dunia ini, pernah mati di kayu salib, pernah dibangkitkan, pernah terangkat ke surga. Ayat 39, kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu telah memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Saudara, ini Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang Farisi,
ahli-ahli Taurat, orang-orang yang menyelidiki kitab suci, yang mengerti tentang kitab suci. Apa yang bisa kita pelajari? Jangan dikira kalau sudah menyelidiki kitab suci, baca banyak buku tafsiran, termasuk dengerin live study ini, itu otomatis kita bisa dapat hidup yang kekal. Mengetahui kitab suci adalah satu hal, tetapi menghidupi apa yang diketahui adalah hal yang lain. Dan kita harus berjalan seiring dua-duanya. Sebab kita hanya akan menghidupi sejauh apa yang kita ketahui. Kita akan menjadi maksimal sejauh apa yang kita ketahui. Ada orang yang ekstrim, yang penting aku ngerti banyak, tapi prakteknya minim. Tapi juga ada yang ekstrim karena mungkin kepahitan ngelihat orang yang tahu banyak nggak praktek, terus dia bilang, udahlah gue mah yang simple-simple aja, gue mah nggak usah belajar Alkitab yang ribet-ribet, aku nggak perlu ngerti-ngerti banget Alkitab, yang penting hidup benar saja. Nah saudara, dua-duanya harus berjalan seiring ya. Bukan berarti pengetahuan itu tidak penting. Pengetahuan tetap penting, tetapi prakteknya jauh lebih penting, saudara ya. Jadi dua-duanya mari kita berjalan seiring. Selalu saya katakan, kenapa Paulus yang dipakai Tuhan nulis paling banyak dalam perjanjian baru? Karena Paulus punya pengetahuan yang lebih daripada rasul-rasul yang lain. Tuhan bekerja dengan sangat tertib, saudara ya. Ketika kita mempersiapkan kapasitas hati kita semakin luas, kita juga sedang kita sedang membuka kesempatan, membuka peluang untuk Tuhan lebih bisa memakai kita lebih efektif lagi. Orang yang memiliki kehausan menyelidiki kitab suci adalah baik, tapi tanpa respon yang benar dari apa yang dipelajari, niscaya itu nol besar, saudara ya. Kebenaran dalam kitab suci seumpama harta terpendam. Bisa saja orang menemukan harta terpendam, tapi kalau nggak take action on it, hal itu tidak bernilai apa-apa. Saudara ketemu harta terpendam, tapi kalau saudara tidak melakukan apapun untuk harta terpendam itu, ya harta terpendam itu hanya ada di sana. Jadi pelajari kitab suci, pelajari Alkitab, tapi jangan stop sampai dipelajari, belajar juga menghidupinya, prakteknya. Oke. Ayat 42. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Kunci melayani Tuhan adalah punya hatinya Tuhan. Ya, seorang pegawai yang melayani tuannya aja harus bisa merasakan dan memiliki hati bosnya. Kalau kita punya hatinya Tuhan, baru kita bisa melayani dengan cara yang berkenan di hadapannya. Jadi tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak punya kasih akan Allah. Ya susah, saudara. Makanya orang Farisi cuma bisa menyelidiki kitab suci tapi tidak bisa menghidupinya. Kenapa? Karena nggak ada kasih akan Allah dalam hatinya. Nah, hati Tuhan itu kan kasih kepada Allah dan sesama. Orang Farisi tahu banyak tapi nggak punya hatinya Tuhan, makanya tumpul, saudara. Oke, ayat 43-44. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Orang Yahudi merasa mengenal Allah yang benar, tapi sesungguhnya mereka tidak mengenalnya. Ya, mereka sibuk cari hormat manusia, tapi tidak mencari hormat yang datang dari Tuhan. Ya, saudaraku. Nah, jadi mereka nggak percaya sama Yesus. Yang mereka cari kehormatan dari manusia. Ya. Orang Farisi, ahli Taurat pada zaman itu dihormati oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka mencari hormat manusia itu. Ayat 45-46. Jangan kamu menyangka, sampai 47 ya, saya akan bacakan sampai selesai. Ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Saudara,
Mereka akan didakwa oleh apa yang mereka ketahui. Orang-orang ini akan didakwa oleh apa yang mereka ketahui. Bukankah Musa sendiri telah menunjuk sama Yesus? Musa itu kan guru yang agung, saudara. Makanya Tuhan tuh bilang, bukan aku yang mendakwa, itu Musa. Musa aja menunjuk sama pribadi Yesus. Misalnya di Ulangan 18 ayat 15 dan 18, ini yang paling terkenal, bahwa Allah akan membangkitkan perantaranya, seorang nabi perantara Allah dengan umatnya di tengah-tengah mereka, di mana mereka harus mendengarkannya. Itu kan nubuat Musa tentang Yesus yang paling terkenal, ya, yang itu menunjuk pada Yesus. Tata cara tabernakel pun menunjuk pada Yesus, ya, di mana pada akhirnya itu kan dipisahkan, ada ruang suci, ruang maha suci. Waktu kematian Kristus, tirai bait Allah terbelah. Kristus pengantara kita, untuk semua kita bisa menghadap Bapa, bisa masuk ke dalam ruang maha suci. Jadi semua sistem di tabernakel pun menunjuk pada Yesus. Persembahan domba itu menunjuk pada Yesus. Sebab domba yang tidak bercacat, anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela adalah Yesus. Apa yang terjadi pada Yesus juga terjadi pada Musa. Musa keluar dari Mesir. Musa keluar dari Mesir, ya, berhadapan dengan Firaun. Yesus juga dengan Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus, kan. Jadi punya kesamaan-kesamaan. Musa menuntun keluar bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Yesus menuntun kita pulang ke rumah Bapa. Tuh, bayangkan, saudara. Luar biasa sekali. Nah, di sini dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu Musa. Ya. Gini, saudara. Kita akan didakwa oleh apa yang kita ketahui. Tadi saya sudah jelaskan, di satu sisi kita harus belajar firman. Kita harus belajar firman, saudara. Sikap kita terhadap firman adalah sikap kita terhadap Tuhan. Kristus, anak Allah yang turun ke dunia, itu adalah firman yang menjadi manusia. Kalau kita menghormati Kristus, kita pasti juga menghormati firman. Nah, itu sebabnya kita harus belajar, dan kita akan didakwa sesuai apa yang kita pelajari. Ya, jadi ini ada urutannya nih. Satu sisi kita harus belajar firman, menghormati firman, menghormati Kristus. Satu sisi kita akan didakwa oleh apa yang kita pelajari. Nah, kalau ada orang yang bilang, makanya nggak usah belajar Alkitab susah-susah, ntar dakwaannya makin banyak. Kan gitu, ya. Ya itu namanya tidak menghormati Kristus. Itu namanya tidak mau bertumbuh. Ya, jadi again ini balik lagi ke prinsip yang awal tadi. Pengetahuan dan menghidupi harus berjalan seimbang. Ini sama-sama penting. Ini sama-sama penting. Jangan pernah berpikir, udah belajar Alkitab itu urusannya pendeta. Oh enggak, kita semua harus belajar Alkitab. Belajar Alkitab yang saya maksud ini bukan saudara belajar masuk sekolah Alkitab, belajar bahasa asli. Enggak, bukan itu. Ya, tetapi saudara mengerti apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab, saudara mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, dan kita melakukannya. Kalau kita nggak baca, ini adalah surat cinta Tuhan untuk umat manusia, bagaimana kita bisa mengerti apa yang ada di dalamnya? Saya berdoa kita semua terus bertumbuh dalam pengertian, dan Tuhan memampukan kita, memberikan kuasa untuk menghidupinya juga. Tuhan Yesus menyertai kita semua, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Biar pengetahuan kami boleh ditambah-tambahkan, kami juga mohonkan anugerah Tuhan untuk kami bisa menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study minggu depan. Dan saya mengajak saudara untuk bergabung di ibadah raya Life Fast Community Uang Plaza lantai 2 hari Minggu jam 10 pagi. Saya sangat ingin berjumpa dengan setiap saudara. Uang Plaza itu adanya di Jalan Panjang, Kavling 17, ya.
saudara yang menyaksikan ini, khususnya yang lewat MNC Live Channel, saudara, saya tunggu kehadirannya di Lifehouse Community. Saya ingin berkenalan dengan saudara semua. Sampai jumpa di live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.